Kita hari ini ada beberapa hal yang agak beda. Kita akan lebih banyak diskusi, tetapi saya berharap kita semua aktif, kita betul-betul menggali, jangan lewatin waktu yang mahal ini semua. Dan diskusi ini memang topiknya pasti bukan topik yang berat, tapi ini seringkali membutuhkan proses pemikiran yang serius ya. Nah, teman-teman, kita sama-sama masuk ke topik yaitu pelanggaran hukum universal dan solusi. Nah, kita masuk lagi ke Keluaran 20 ya. Oke, ini udah direkam ya, Ren? Udah mulai ya, Ren? Oke. Jadi Keluaran 20 di situ Tuhan berfirman melalui Musa. Masih ingat itu? Ya, kalau kalian baca, siapa yang udah baca? Ayo jujur, siapa yang udah baca lagi Keluaran 20? Kalau udah lambai-lambai tangan, yang belum, ya gini kalau belum, begini kalau belum. Ya. Iya. Ini yang lain belum buka video, buka dong, karena jumlah kita nggak banyak, please. Ya kecuali Anda ke WC, baru dimatikan. Nah, ini lagi apalagi yang namanya Pak Gideon. Salam kenal Pak Gideon. Ya, semuanya buka karena ini kita persekutuan ya. Jadi please consider, sadari bahwa ini kita bukan lagi webinar, bukan lagi one way, kita diskusi ya. Kecuali Anda lagi mau ganti pakaian atau ke toilet. Nah, teman-teman, saya seringkali minta kalian baca. Jadi saya tolong bahwa apa yang kita bahas di Blink, sahabat Blink, saya tidak akan banyak baca ayat, tapi saya mengharapkan kalian ada inisiatif untuk menggali. Dan upaya saya adalah membuat kalian melihat perspektif-perspektif yang barangkali ya mungkin belum pernah kalian lihat atau mungkin pernah lihat tapi diabaikan. Nah, itu sebabnya saya mengharapkan kalian membaca beberapa konteks supaya bisa mendapat perspektif-perspektif yang kaya. Sebuah perumpamaan yang selalu saya tunjukkan adalah ya beritahu saya apa guna dari sebuah spidol. Masih ingat ya? Ada yang berkata ini untuk menulis. Oke, untuk apa lagi? Untuk mengajar, oke. Lalu setelah 5 sampai 10 fungsi mungkin Anda macet. Saya bilang ini paling sedikit mungkin ada 50 fungsi kalau kita mau pikirkan. Ya. Nah, kenapa? Karena kita jarang berpikir tentang berpikir ulang, dan berpikir ulang. Sehingga ketika kita melihat sebuah kalimat di Alkitab juga biasanya kita sudah punya pas foto di situ. Saya pakai kata pas foto karena Robi saya kasih ilustrasi. Kalau pas foto semua modelnya sama ya Robi ya. Posisinya pasti duduk, nggak ada orang pas foto di pasport begini gitu, nggak ada. Pas foto pasti senyum pun nggak boleh lebar-lebar, ya nggak ada orang pas foto senyum lebar, nggak ada. Ya secukupnya aja. Ya, lurus, dasi juga lurus, semuanya lurus. Itu pas foto. Nah kadang-kadang kita ngelihat firman Tuhan, seperti kita motret pas foto tuh, udah aja itu. Ya. Dan kita udah anggap itu udah paling absah, paling bener, ya tinggal cuma satu. Nah, padahal kita bisa mempelajari firman Tuhan itu dengan berbagai perspektif, ya, dan perspektif itu dengan konteksnya. Riko, hati-hati di jalan. Aduh, saya ngeliatin kalau dari sini kamu kelihatan langsing nih Riko ya. Oke, nah teman-teman, hari ini Keluaran 20 saya mau bahas tentang 10 firman Tuhan. Kenapa saya menyebutnya 10 firman Tuhan? Kenapa saya nggak bilang 10 perintah Tuhan? Karena saya cari-cari nggak ada di 10, di Keluaran 20 ini dikatakan ini 10 perintah. Yang ada demikian firman Tuhan. Jadi saya sebutnya 10 firman Tuhan. Ya. Yang menyebut ini perintah mungkin para teologian, mungkin para siapa, saya hargailah, nggak ada masalah. Ya, ini cara salah satu saya melihat dengan perspektif lain. Saya melihatnya ketika Tuhan
berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa adalah Tuhan memperkenalkan diri. Nah, kata Tuhan memperkenalkan diri, saya nggak pernah dengar loh dari guru agama saya nggak pernah dengar dari pengkhotbah. Saya baru sadar ketika saya lagi baca berulang-ulang, Tuhan bilang, "Nak, kamu perhatikan nggak bagaimana aku memperkenalkan diri?" Lalu saya perhatikan, oh, bangsa Israel sudah 430 tahun jadi budak. Ya. Dan bangsa Israel nggak kenal itu siapa Tuhan. Ya tentu karena kita bacanya dari Kejadian pasal 1 sampai Keluaran, kita pikir ya bangsa Israel masih kenal, masih ingat Tuhan. Enggak lah, 430 tahun. Sama aja kayak bangsa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Udah lupa itu. Ya, udah lupa. Dan ingat mereka jadi budak itu lebih susah daripada kita dijajah. Ya, lebih susah. Artinya nggak ada peluang untuk bangsa Israel itu menikmati kemakmuran, kesejahteraan yang pantas sebagai manusia. Nggak ada. Dan mereka selalu hidup dengan satu keadaan, satu profesi saja. Di KTP-nya, tanda identitasnya cuma satu. Kalau pekerjaan apa? Budak. Bapaknya budak, engkongnya budak, omnya budak, semua budak. Ya paling ada budak lebih tua, budak lebih muda. Nggak ada yang namanya dokter, pengacara, ya, kontraktor kayak si Sandi, ya, interior kontraktor kayak si Aryo, juru foto kayak si Robi, nggak ada tuh. Semuanya budak. Jadi waktu bangsa Israel keluar, mereka nggak ngerti apa-apa kecuali mereka itu tahu pekerjaan mereka disuruh. Mungkin ada yang jadi tukang batu, mungkin ada tukang angkat, mungkin ada jadi tukang apa kita nggak tahu. Ya, nah teman-teman, lalu Tuhan memperkenalkan diri kepada bangsa ini dengan cara apa? Cara berfirman. Ya, lalu Tuhan berkata, inilah, akulah Tuhan Allahmu. Ya silakan dibuka Keluaran pasal 20. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Nah, seneng nih kalau kita baca gini nih ya. Tuhan memperkenalkan diri, nggak bilang tuh akulah Tuhan Allahmu pencipta semesta alam. Enggak loh. Kenapa? Ya, Tuhan memperkenalkan diri kepada sesuatu yang terdekat dulu, yang baru saja mereka alami. Ya kan mereka baru keluar dari Mesir. Ya, mereka ngertinya cuma itu. Jadi Tuhan bilang, aku loh yang bawa kamu keluar. Nah, sama seperti kalau Anda nanti ketemu orang yang baru mengenal Tuhan. Ya, kalau orang itu baru saja disembuhkan penyakitnya oleh Tuhan atau baru saja mengalami pertolongan Tuhan, ya relevan kalau kita memperkenalkan Tuhan yang kita perkenalkan ini berkaitan dengan apa yang baru saja dia alami. Belum bisa nih ngomong sorga, belum bisa ngomong yang jauh-jauh. Ya, belum bisa kita ngomong soal penebusan, belum bisa. Kenapa? Mereka belum paham. Jadi wajar kalau nanti kita menolong seseorang mengenal Tuhan dengan cara itu, ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya seperti itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Nah, tapi langkah yang kedua, jangan ngajarin dulu tentang jangan mencuri, jangan merokok, jangan mabok, jangan berjudi. Nah, kita kebanyakan sebagai pembimbing, kita biasanya ngajarnya langsung, lu mesti bertobat lu. Ya. Nah, kalau Tuhan enggak, Tuhan ngajarinnya apa? Akulah Tuhan Allahmu dan jangan ada ilah yang lain. Tuhan memperkenalkan being kepada being. Bukan doing kepada doing, ya. Jadi pertama Tuhan memperkenalkan aku yang membawa kamu keluar. Lalu Tuhan menunjuk dirinya, akulah Allah dan jangan ada yang lain. Ya. Nah, jadi penting untuk kita membimbing orang lain yang baru mengenal Tuhan untuk dipertemukan kepada personalnya Tuhan. Jangan tentang doktrinnya. Jangan tentang
aturan protokolnya. Jangan tentang ini, itunya. Ini bisa menjadi jebakan kekeliruan. Bagaimana kita memperkenalkan pribadinya? Ya sama seperti kalau saya memperkenalkan seseorang kepada seseorang. Kenapa? Jangan khawatir, Tuhan sanggup memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada orang itu. Yang penting kita kasih tahu bahwa yang tadi atau yang kemarin yang kamu baru alami adalah sebuah jamahan Tuhan, sebuah sapaan dari Tuhan, ya, sebuah apalah dari Tuhan, tapi kamu perlu kenal dengan Tuhannya, pribadinya, sang anugerahnya. Ya, nah teman-teman, disinilah yang saya menemukan bahwa ketika saya awal-awal dalam persekutuan saya kenal Tuhan itu begitu. Tapi lama-lama saya perhatikan saya kebanyakan pakai metode, saya kebanyakan belajar barangkali. Jadi akhirnya yang saya lakukan ketika membimbing orang lain, itu saya membimbingnya dengan berbagai hal-hal yang justru bukan mengenalkan Tuhan, tapi saya memperkenalkan agama kepada orang itu. Ya, selamat datang kepada yang teman-teman yang baru datang, baru kenalan, Pak Gideon sama satu lagi ini siapa ya? Saya belum kenal ini. Ini yang kacamata baju merah siapa ya? Pak Wandi. Pak Wandi. Ini Wandi. Hah? Bukan. Yang Wandi Asam. Oh, Wandi. Wah, muka lu beda, Wandi. Dari bawah. Waduh, gua nggak kenalin lu, Wandi. Thank you, Wandi. Nah, teman-teman, jadi ketika kita memperkenalkan seseorang kepada Tuhan, itu harus kita sesederhana mungkin kita memperkenalkan being kepada being. Ya, ingat Tuhan kita itu bukan agama. Tuhan is personal. Tuhan itu bukan konsep. Jadi kita nggak usah menjelaskan konsep. Kita nggak usah memperkenalkan tentang konsep Tritunggalnya. Kita nggak usah memperkenalkan tentang konsep Tuhan sebagai penebusnya. Kenapa? Itu konsep yang nanti perlu diterangkan dan perlu Tuhan yang akan memberikan penjelasan. Yang kita perlu kenalkan being. Being itu adalah pribadi. Ya, bahwa nanti dalam persekutuannya dia akan mengenal Tuhan dengan lebih luas, dimensi-dimensi yang lain, itu monggo, silahkan. Ya, ini betul-betul yang saya mau sharing ke kalian, karena di sini kalian bukan orang baru, dan kebetulan lebih banyak pemimpin umat, jadi saya mengajarkan ini. Ya, kalau yang masih belum ngerti, ya sabarlah dengan dirimu. Ya. Nah, teman-teman, jadi ketika Anda mempertemukan dengan Tuhan, lalu Tuhan berkata, janganlah katanya kamu membentuk patung dan lukisan dan jangan kamu sembah. Karena itu bukan Tuhan. Nah, ya, Tuhan sedang mengadakan komparasi. Ya, ini Tuhan, ini bukan Tuhan. Ini pribadiku, ini bukan. Jelas ya? Nah, ini lalu yang ketiga, Tuhan bilang jangan menyebut namaku dengan sia-sia. Nah, ini penegasan tentang being. Kalau Tuhan being-nya itu cuma sebuah konsep, atau being-nya ini sebuah protokol, ya nama jadi nggak terlalu penting, bisa diganti-ganti, atau bisa diatur-atur. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa aku nih being. Makanya ketika dia memperkenalkan kepada Musa dirinya, I am that I am. Aku ada yang aku ada. Aku. Pribadi. Ya. Bahkan Tuhan nggak sedang berkata, aku yang pencipta semesta alam. Enggak. Tuhan nggak mau memperkenalkan atribut-atribut yang lain, kecuali ya dirinya is dirinya. Ya, ingat itu. Ini sangat mendasar nanti dalam kehidupan kita sendiri, bahwa saya bukanlah apa yang saya lakukan. Saya adalah saya. Saya bukan apa yang saya miliki. Saya bukan apa yang saya pernah capai. Saya adalah being, saya adalah manusia. Ya, Tuhan adalah Tuhan. Jadi nggak usah kita
eh, sempitkan Tuhan ke dalam apa yang Dia kerjakan. Kita hargai apa yang Dia kerjakan, tapi jangan sempitkan Tuhan ke dalam satu dogma tertentu atau sebuah konsep tertentu. Nah, terus kemudian yang keempat, lalu Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini baru mulai Tuhan masuk. Tuhan masuk tentang apa yang Dia perbuat selama 6 hari, ya. Lalu hari ke-7 Dia berhenti. Ini kita pernah pelajari, ya. Nah, yang kelima, Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Nah, baru kemudian janganlah membunuh, janganlah berzinah, janganlah mencuri, dan janganlah bersaksi dusta, dan janganlah menginginkan milik orang lain. Hebatnya di mana? Hebatnya semua kejahatan kriminal dan perdata yang lain semua bisa tercakup di dalam 6 urusan ini. Atau 5 lebih tepatnya, 5 urusan ini. Ya, sampai negara-negara yang tidak bersumber kepada Alkitab pun pasti undang-undangnya mencakup ini semua. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan dari 10, ada 4 ini urusannya dengan Tuhan, yang 6 urusannya dengan manusia. Yang 1, yang nomor 5, ini urusan sama orang tua. Sisanya sama orang lain. Sadarkah kita bahwa hormati orang tua ini ditaruh nomor 1 sebelum membunuh? Tahukah kita bahwa pada zaman Musa, kalau seseorang menghardik membentak bapaknya, itu hukumannya dirajam. Sadarkah kita bahwa Tuhan sangat serius dengan yang namanya hormati orang tua? Sekarang kalau kita lakukan polling survei ke masyarakat, agama mana yang mengajarkan hormati orang tua? Saya nggak yakin bahwa yang menyebut agama Kristen itu persentasenya paling tinggi. Pasti menyebutnya agama yang lain. Setuju? Yang setuju boleh lambaikan tangan. Ya, ada yang menyebut Konghucu, ya, ada yang menyebut Buddhis, betul nggak? Ya, bahkan kalau menurut saya teman-teman yang Muslim lumayan serius mengajarkan yang namanya hormati orang tua. Nah, ironis sekali di kekristenan yang namanya hormati orang tua itu ternyata secara fakta tidak terlalu dianggap bagian ajaran gereja yang penting. Saya sebagai gembala 20 tahun, saya tidak ingat berapa kali, jangan-jangan belum pernah saya khotbahkan tentang hormati orang tua. Yang pasti kalau Arti masih sama saya, Arti belum pernah dengar. Sesudahnya juga kayaknya belum juga. Saya sendiri sebagai pembelajar Alkitab dan dengerin orang lain khotbah, jarang sekali mendengar pendeta mengkhotbahkan tentang hormati orang tua. Dengan lengkap dari menit pertama sampai selesai. Bahkan kalau perlu berseri 10 seri. Tapi kalau khotbahkan akhir zaman, ya, khotbahkan ini itu karunia Roh Kudus dan sebagainya, itu bisa panjang dan lebar, dalam dan tinggi. Tapi kalau udah khotbahkan orang tua, kayaknya kita kekurangan inspirasi. Tapi kalau kita lihat Tuhan menempatkan hormati orang tua di dalam caranya yang 10 firman ini, jelas-jelas setelah Tuhan mengatur hubungan kita dengan Tuhan, lalu Tuhan mengatur hubungan kita dengan manusia, Tuhan taruh hormati ayah dan ibu itu nomor 1. Nah itu sebabnya Tuhan menarik perhatian saya pada waktu 2005, mulai 2004-2005, mulai menarik perhatian saya untuk memikirkan ini dan menyadari kalau saya ini anak durhaka. Ya, durhakanya di mana? Karena saya nggak pernah maki-maki, nggak pernah sampai benci sekali dengan orang tua saya, tetapi tanpa sadar
saya ini sangat mengabaikan, sangat tidak mengasihi, sangat tidak peduli dengan orang tua saya. Nah, saya baru sadar waktu akhirnya lewatin proses ketika saya bermasalah tahun-tahun itu. Nah, teman-teman, ini bagian yang saya mau bahas hari ini. Tapi saya tidak mungkin khotbahkan semuanya. Silakan Anda buka di YouTube yang ada Hormati Orang Tua. Itu nggak tahu berapa banyak yang upload khotbah saya di berbagai jemaat. Silakan Anda tonton sendiri. Saya nggak ulangi materi itu karena akan membuang waktu, ya. Jadi kalian nonton saja. Siapa yang sudah pernah dengar khotbah saya Hormati Orang Tua di YouTube atau secara langsung? Baru Randy, siapa lagi? Sandi, ya. Yang lain belum, ya. Oh, Rico udah 2-3 kali ya Rico ya. Tapi bukan di gereja ya, di Legacy. Oke. Nah, teman-teman, jadi yang namanya hormati orang tua di perjanjian lama ternyata saya dapati serius tuh. Allah pencipta semesta yang kita kenal namanya Jehovah atau Yahweh serius loh. Ya, di perjanjian baru setelah saya pelajari serius loh. Nah, kenapa jadi di kita sekarang di dalam kehidupan bergereja ini nggak jadi terlalu serius ya? Bahkan saya seolah-olah pernah diajarkan ayat yang berkata, barang siapa yang tidak meninggalkan orang tuanya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Wah, itu mungkin arti juga dulu pernah saya ajarkan supaya dia komitmen sama gereja, sama pelayanan lebih serius daripada ngurusin orang tua gitu ya. Sandi juga korban-korbannya nih. Nah, jadi saya pertama ya menyampaikan minta maaf untuk itu. Kedua, saya menyadari ternyata ini sesuatu kesalahan yang tidak main-main. Ini jangan dianggap lebih ringan daripada membunuh. Ini jangan dianggap lebih ringan dari merokok, berjudi, dan narkoba. Ya, jangan dianggap lebih ringan. Jangan dianggap lebih ringan. Kenapa? Karena pertama, kalau kita tidak bisa mengasihi orang tua dan menghormati orang tua, artinya kita tidak mungkin menghormati dan mengasihi Tuhan. Itu sama sekali bohong. Itu nggak ada ceritanya itu. Saya baru sadar saya ternyata bohong selama 20 tahun. Di mata Tuhan, bohong. Artinya, saya bilang Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi saya nggak peduli sama papa mama. Itu bohong. Bohong besar itu. Ya, kenapa? Mama papa saya aja yang udah pernah cebokin saya, udah pernah ngurus, saya nggak sayangi secara real. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Jadi Tuhan bilang itu nggak mungkin punya. Ya, apalagi saya bisa mencintai orang lain, termasuk istri saya, termasuk ya siapapun. Kenapa? Karena papa mama adalah pribadi-pribadi yang pernah sangat mengurusi saya. Itu dalilnya. Dan yang kedua, hormati orang tua adalah termasuk salah satu hukum universal. Jadi artinya semua manusia, baik beragama dan tidak beragama, atau agama apapun, pasti terkena. Kalau Anda melanggar, Anda tertabrak, Anda dapat resiko, Anda taati, Anda dapat manfaat. Dan manfaatnya dikatakan berumur panjang. Nah, berumur panjang di sini bukan umur fisik. Tetapi Anda silakan tafsirkan ke arah yang lebih non-fisik. Artinya kita ini akan diingat juga nanti sama anak cucu. Kenapa kita mudah dilupakan sama anak cucu? Loh, kita juga lupakan kakek nenek. Ya, coba di tempat ini, di ruangan ini, berapa banyak yang masih ingat nama kakeknya, kakek dari ayah atau kakek dari ibu? Karena kita jarang loh menyebutnya. Biasa kalau jarang menyebut, biasanya juga jarang ingat. Ya, kalau yang ingat boleh angkat tangan coba. Ya, syukurlah masih ada yang ingat ya. Jadi kita penting untuk juga memperkenalkannya ke anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita tidak hormat sama kita? Ada kemungkinan
kita tidak memperlihatkan kepada anak-anak bagaimana kita menghormati orang tua kita. Ya. Jadi itu hal yang kedua. Dan yang ketiga, hukum universal ini seringkali kita langgar dan kita pikir ini juga selesai dengan salib Kristus. Ya. Ingat bahwa dosa kita dalam kaitan keselamatan ditebus oleh Yesus. Tapi kalau kesalahan kita melanggar hukum universal, ini buat yang teman-teman yang baru ikut, please ikuti rekaman-rekaman yang lalu. Nah, kalau kita langgar, kita akan ketemu resikonya. Ya. Nah, nanti kita akan balik ke situ. Lalu kemudian, Tuhan mulai membahas tentang jangan membunuh, ya, jangan berzina, jangan mencuri, dan bersaksi dusta, dan jangan menginginkan milik orang lain. Nah, kalau saya boleh simpulkan, ini ada dua bagian, hormati Tuhan, hormati sesama. Orang tua termasuk sesama. Hormati Tuhan, hormati sesama. Dan di dalam perjanjian lama itu juga dalam kitab Keluaran, ada kalimat yang menunjukkan kasihi Tuhan, kasihi sesama. Dan di perjanjian baru ditekankan, kasihi Tuhan, kasihi sesama. Nah, teman-teman, kalau saya boleh press Alkitab kita, ajaran-ajaran Kristen kita, ke dalam satu kalimat yang pendek, maka keluarlah satu pribadi namanya Yesus. Karena Alkitab memang berpusat untuk membawa berita tentang Yesus. Tapi kalau kita mau yang keluar itu bukan nama pribadi, tetapi konsep atau sebuah struktur ajaran, maka akan keluar cuma kata hormat dan kasih. Hormati Tuhan dan sesama, kasihi Tuhan dan sesama. Jadi ini seperti dua sisi dari buku atau dua sisi dari mata uang. Satu sisi di sini hormat, satu di sini sisi ini adalah kasih. Hormat dan kasih. Saya baru paham kenapa Paulus berkata, "Hai suami, hormati atau kasih istri?" Kasihi istri. "Hai istri, hormati atau kasihi?" Hormati suami. Untuk apa? Suami dan istri memperagakan satu hormat, satu kasih. Supaya anak-anak yang nonton, bagaimana dua pribadi ini berinteraksi, anak-anak mendapatkan seluruh pembelajaran kekristenan yang sederhana ini. Kekristenan itu sederhana, tentang hormat dan tentang kasih. Nggak ruwet kok. Ya, waktu saya dulu belajar tentang karakter, itu dari Bill Gates, ada 59 atau 49 itu. Saya sangat bersyukur ada hamba Tuhan yang sangat menguraikan karakter begitu rupa dan begitu detailnya. Saya sangat senang. Sayangnya saya punya masalah dengan cara mengingat. Ini kalau sekarang dites, saya belum tentu lulus. Sebutkan 12 murid Yesus, gitu sekarang nih, saya ragu saya bisa lulus. Nggak tahu si Arti sebagai penguji STT, kalau ditanya 12 murid, lulus nggak? Lulus nggak, Luti? 12 murid. Nggak, bisa lupa juga. Jangan kedengaran mahasiswa lu, Luti. Iya, ini kan cuma 12 orang yang ikut. Ya kan, Pak lagi ngajar. Ya. 12 bangsa Israel, gue juga nggak inget, Ti. Nah, lu bayangin nggak kalau 59 jenis karakter? Ya gue pusing lah. Ngingetnya aja kagak bisa, bagaimana praktekinnya? Nah, mungkin karena Tuhan tahu nih keterbatasan saya, jadi Tuhan ajarin saya gini, gampang. Kamu kalau ingat karakter itu gampang, kata Tuhan. Ingat hormat dan kasih.
Oh, saya baru paham. Jadi gampang, teman-teman saya bagikan gini. Kenapa kita disuruh ngantri? Ya hormati yang datang duluan. Kenapa kita buang sampah jangan sembarangan? Ya karena dunia nggak sendirian lu. Ya ruangan yang lu nanti tinggalin ada orang lain yang mau make. Ya, kalau itu kamar lu juga, ya terserah lu sih. Kalau lu mau buang sampah sembarangan, ya. Kenapa kita ke WC kita siram? Karena WC itu kan mau dipakai lagi sama orang lain. Kita hormatilah haknya orang lain. Kenapa kita jangan mencuri? Ya itu kan bukan punya lu. Hormati dong kepemilikan orang lain. Jangan nyontek. Ya itu kan bukan hasilmu. Hasilnya orang lain. Kalau orang lain lagi ngomong, jangan dipotong. Ya iya dong, kita hargai dan hormati. Kan dia belum selesai. Nanti udah selesai baru kita. Ya. Jadi yang namanya tata krama, semua karakter, kalau kita lupa rumusnya, kalau kita dulu suka ngajarin kalau fisika, lu lupa rumusnya, ini gue ajarin caranya untuk dapetin rumus gitu ya. Nah, kalau kita lupa nih sama semua karakter yang Bill Gates ajarin, nah ini saya kasih tahu caranya. Ingat hormat dan kasih. Gimana kita supaya jangan berzina? Ya itu kan bukan bini lu, bukan suami lu, bukan punya lu, itu anak orang, lakinya orang, bininya orang, ya. Jangan bersaksi dusta. Ya, hormati dong yang namanya kebenaran, jangan dipelintar-pelintir gitu ya. Nah, jadi kata hormat dan kasih ini bisa menerjemahkan semua masalah karakter. Bisa menjadi solusi dari semua masalah karakter, ya. Nah, teman-teman, ketika saya menyadari ini, saya baru ngerti, oh, jadi kalau saya ngajarin anak nggak terlalu rumit lah mestinya. Saya ngajarin anak tentang bagaimana menghormati dan bagaimana mengasihi. Ya, supaya pembaca Alkitab kita kan bukan semua orang pinter, orang Kristen bukan semua orang yang pinter. Kita make it simple, make it grounded, bisa dipraktekin tapi punya mutu, ya. Nah, terus jangan telat. Ya, hargai dong waktunya orang udah datang, lu suruh dia tunggu. Itu kan artinya lu nggak menghormati. Ya. Sebut apa aja. Sebut apa saja. Pasti kalian bisa temukan hubungannya dengan hormat dan kasih. Nah, kalau anak ini diajarin, anak kita dari kecil tentang hormat dan kasih, nanti urusan-urusan karakter yang lain itu akan bisa kita peroleh hasilnya. Ya. Nah, sekarang yang menarik nih teman-teman, coba perhatikan. Paulus bilang sama istri, hormati suami. Tuhan bilang sama suami, kasihi istri. Bayangkan ya, Anda pria, ya nengok sini ya, nengok ya, pria angkat tangan, jangan salah, hanya pria, ya. Kita pria lebih dekat ke hormat atau dekat ke kasih? Lebih dekat ke hormat ya. Wanita boleh angkat tangan, wanita. Engkau wanita lebih dekat ke kasih atau dekat ke hormat? Kasih. Nah, perhatiin tuh. Di sini Paulus bukan salah ngomong, bukan salah ketik, dan dia ngomong bukan karena kebetulan, enggak. 2 kali dia ungkapkan dalam 2 suratnya. Justru laki-laki disuruh melakukan yang tidak dekat dengan dirinya. Laki-laki disuruh melakukan yang namanya mengasihi. Yang adalah sesuatu yang lebih dekat secara natural kepada wanita. Wanita disuruh melakukan yang namanya menghormati. Sesuatu yang tidak dekat dengan wanita secara natural. Yang namanya menghormati itu jauh lebih dekat ke pria. Contoh, kalau pria ada di dalam sebuah organisasi, itu lebih cepat tahu orientasinya. Saya di bawahnya siapa, saya di atasnya siapa, saya di sampingnya siapa, sampingnya siapa. Saya tahu kemana saya mesti mengelola, saya punya hubungan organisasi.
Ya, kalau wanita itu nggak gampang loh. Kalau dia ada di sebuah organisasi, dia suka lupa siapa di atas, siapa di bawah, siapa di samping. Ambil contoh, ambil contoh. Makanya kalau di rumah jarang menantu pria ribut sama mertua, jarang. Tapi kalau di rumah mertua, mantu siapa yang biasanya ada masalah? Mantu cewek. Kenapa? Karena cewek bingung orientasinya. Begitu dia masuk ruangan, langsung itu jadi sarangnya. Kemanapun dia masuk, itulah sarangku katanya. Jangan ada siapa-siapa di sini. Gitu. Kalau pria punya kemampuan untuk berorientasi. Ya, dia tahu gue lagi numpang, walaupun mertua gue galak, kayak gue tahan-tahan lah. Namanya juga numpang. Tapi kalau menantu cewek, dia nggak mungkin tahan. Semua dihajar. Kenapa? Pokoknya yang namanya wanita masuk ke sarang, inilah sarangku gitu ya. Dia lupa kalau itu bukan punya dia. Nah, ini bukan mentertawakan kejelekan, bukan. Ini nature. Ini sesuatu yang memang begitulah sejak diciptakannya. Ya. Jadi kadang-kadang bahkan dia suka lupa kalau sarangnya itu ada rajanya kadang-kadang. Dia suka lupa juga gitu ya. Jadi itu kita perlu pahami, inilah keindahan wanita, suka lupa ya. Dan dia suka ingat yang tidak perlu diingat, tapi suka lupa yang perlu diingat. Itu yang merupakan kadang-kadang kita tugas PR pria ya. Itu adalah cara Tuhan membentuk kita menjadi serupa Kristus ya. Kalau terlalu muda kita nggak akan dibentuk ya. Jadi ini sesuatu yang memang kita perlu syukuri. Nah, teman-teman, apa yang Paulus sedang maksudkan? Paulus mengatakan begini, ini firman Tuhan, ini bukan ide dari Paulus, bukan. Jadi kalau kita lagi ngomong soal, hai suami kasih, hai istri hormati, seringkali ini senggol-senggolan. Soalnya pertanyaannya siapa duluan? Nah, saya sendiri suka bilang, pokoknya gue nggak mau kalau nggak dia gitu kan. Lalu Tuhan mulai mengajar saya. Ya terserah mau siapa duluan, tapi Tuhan mau bilang, bagaimana istrimu bisa menghormati kalau kamu tidak perlihatkan. Jadi perintah ini ada meta thought-nya, ada pemikiran yang di atasnya. Hai istri, bagaimana suamimu bisa mengasihi engkau kalau engkau tidak perlihatkan dan engkau tidak tunjukkan. Jadi ini perintah sebenarnya bukan tentang perintah kita hanya melakukannya, tapi juga perintah untuk kita menunjukkan, mempertontonkan, supaya pasangan kita belajar dan meniru. Jadi ketika suami mempertontonkan caranya menghormati istrinya, karena ini adalah kemampuan nature-nya pria, yaitu menunjukkan hormat. Nah, nanti istri akan belajar. Dan engkau bertanggung jawab untuk men-grooming istrimu dalam hal respect. Ya, semoga 40 tahun, 50 tahun itu cukup. Kadang-kadang belum cukup. Kalau istrimu dulu pernah belajar menghormati ayahnya, kita beruntung. Kita beruntung. Tapi bagaimana istri bisa menghormati suaminya, sedangkan si ayahnya dia tidak hormati. Jadi ini kaitan dengan hormati orang tua. Bagaimana saya bisa menerima istri saya dan menghormati dan mencintai dia, kalau saya tidak bisa menghormati ayah saya dan mencintai juga ibu saya. Nah, ini komplikasinya jadi rame nih. Bagaimana kita ngedidik di jemaat untuk jemaat menghormati gembala, padahal mereka sama bapaknya aja kagak. Nah, saya mau kasih tahu ke teman-teman di sini banyak yang jadi gembala dan pemimpin umat, mari kita tolong jemaat kita beres dengan orang tuanya. Nggak bisa dengan khotbah saja. Perlu coaching, perlu personal sharing, perlu kita bantu, kita perlu jadi mediator. Ya, baru-baru ini
saya membantu Randy dengan mamanya. Ya. Ini perlu menjadi mediator. Ya. Nah, seringkali kita sebagai pemimpin, ya kalau Riko pemimpinnya bukan cuma di gereja, tapi pemimpin umat, Kristen or non-Kristen sama. Ya, jangan pikir kalau Kristen aja, yang non-Kristen juga kita perlu bantu. Kita pastikan bahwa mereka betul-betul sepenuhnya hormat dan sepenuhnya mengasihi orang tua. Itu separuh urusan dunia selesai di situ. Separuh urusan masalah dunia itu selesai di situ. Kenapa anak-anak nggak hormat sama gurunya? Kenapa masyarakat nggak hormat sama presidennya, sama gubernurnya, sama bupatinya? Ya iyalah, emaknya aja kagak, bapaknya juga kagak. Ya, arti kalau kamu mau didik anak-anakmu di Kalimantan, Iya, Pastor. nah, yang namanya hormat bukan hormat di luar. Nah, ini yang perlu diajarin nanti. Iya. Bagaimana mereka menerima dan mengasihi dan sebagainya. Mintalah hikmat dengan Roh Kudus sesuai dengan konteks masing-masing, ya. Tapi sekali lagi jangan cuma dari khotbah, tapi betul-betul dibantu, dimediasi. Saya butuh mungkin sampai 4-5 tahun hubungan saya dengan papa saya, dengan mama saya, tanpa ada yang membantu banyak. Ya, saya harus jatuh bangun di situ. Nah, jadi istri, kalau kamu mau suamimu mengasihi, perlihatkanlah caranya mengasihi. Nah, Febe gimana caranya seorang wanita menunjukkan kasihnya? Ini kan kepada suami. Untuk dipertontonkan. Si suami belajar, oh gini tuh yang namanya mencintai, mengasihi. Yang dari mudah sampai yang paling sulit. 3 aja. 3 aja. Sebagai istri ya, Sam ya? Seorang wanita ya, seorang istri. Sebagai wanita, sebagai istri untuk menunjukkan hormat kepada suami. No, mengasihi. Tugas kamu mempertontonkan kasih. Oh, Suamimu akan belajar dari kamu. oh, oke. Febe akan belajar dari Stanley tentang bagaimana Stanley menghormati Febe. Tapi Stanley akan belajar dari Febe ketika Febe mempertontonkannya kepada Stanley. Sampai sini konsepnya ngerti? Kalau ngerti, please raise hand. Ini sesuatu yang tidak lazim di khotbah-khotbah di gereja. Ini tapi beberapa gereja saya pernah khotbahin. Febe nangkep konsepnya? Sedikit ada twist. Udah mulai nangkep, Kak. Oke. Ya, mungkin salah satu contoh di mana saya menunjukkan bagaimana saya mengasihi suami adalah saya tidak menjawab, tidak berdebat tentang sebuah percakapan yang saya tahu itu benar. Kalau salah? Kalau salah, saya Debat belajar mengutarakannya dengan gaya yang lebih baik. Itu Touching heart. mengasihi atau menghormati kalau itu? Mengasihi? Nah, itu kamu di dalam komunikasi itu wujud mengasihi atau menghormati? Menghormati ya, Kak ya? Iya. Oh iya. Kalau Menghormati mengasihi, tugasnya si Stanley untuk perlihatkan ke kamu. Nanti kamu belajar dari dia. Kalau mengasihi apa? Nih wanita di sini siapa lagi nih? Ada Grace, ada siapa lagi? Siap-siap untuk saya tanya. Oh ada Kak Meda. Hey Meda, namanya ganti terus. Sekarang ini Margaret. Jangan Margaret dong, Marjuni. Kemarin Matt, ganti nama terus Kak. Marjuni dia. Oke, Beb. ya, saya paling kalau mengasihi, cara saya menunjukkannya, saya nggak berdebat sama dia gitu, Kak. Itu menghormati. Belum ya? Belum tepat itu ya? Menghormati. Itu menghormati. Menghormati ya? Iya. Belum klik nih. Mana wanita pada hilang nih tiba-tiba. Tadi ada Grace. Gimana Grace? Bagaimana kamu menunjukkan? Mungkin saya melayani gitu ya. Apa? Yang Melayani dia itu menghormati loh, Grace. Hah? Melayani bagian menghormati? Iya. Masa sih? Iya dong.
nyediain makanan. Ya, itu bukan Ah, itu menghormati ah. ya. Oke, saya harus pilih lagi. Tunggu kasih mikir. Anak buah kita anak laki-laki, kita kalau anak jadi stafnya orang, kita tahu melayani atasan kita. Bukain pintu, angkatin tas, ya hoki ya. Ya, apalagi jadi, pokoknya kita semua pria kalau urusan begitu, Herin gampang banget ya kita kerjanya ya. Kita tahu langsung, gua anak buah, bapak buah maunya apa, gua langsung tahu lah gua mesti ngapain. Nah, yang namanya mengasihi seorang wanita gimana? Saya coba jawab lagi Kak Sam ya. Boleh, boleh. Kan saya udah bilang ini hari kita penuh diskusi ya topiknya. Karena kasih itu sabar, jadi cara saya mengasihi Nah, suami, saya harus nah, sabar terhadap kekurangan dan kelemahannya. udah mulai kena nih tombolnya kelihatannya tinggal diperkembang. Jadi 100, tadi baru 1, tinggal dibikin 100 juga udah langsung dapet dah. Ya, jadi yang namanya kasih kan definisinya udah gampang tuh ya. Jadi bagaimana kita eh, menunjukkan sabar, mengampuni, ya. Jadi kita mengampuni sampai akhirnya nanti si suami juga belajar mengampuni. Istri murah hati, ya, istri murah hati. Kenapa? Karena suami paling banyak salah, Feber. Pria dan wanita kalau dihitung skornya pasti pria lebih banyak salah, pasti. Pasti itu mah. Kenapa? Ya karena pria kan banyak berjuang di luar ya. Jadi kadang-kadang lupa sama apa yang dia mesti kerjakan. Gitu. Jadi, nah disinilah peranannya istri, peranannya wanita perlu memberikan contoh kemurah hatiannya. Sehingga si suami akan tidak akan terendam dengan kasihnya itu. Nah, sehingga nanti suami bisa belajar mengasihi. Karena ini perintah Paulus, perintah firman Tuhan, hai suami, kasihilah. Itu sesuatu yang nggak gampang buat pria. Pria yang namanya ngampunin, yang ada babat dulu, gebuk dulu, beresin dulu gitu. Bawaannya perang kan laki-laki itu. Ya karena memang dia mesti perang di luar dengan segala kemungkinan. Ya zaman dulu kan berburu ya pria-pria ya. Artinya melawan bahaya dan sebagainya. Jadi pria-pria itu dulu alertnya pasti kencang gitu. Ya. Sekarang juga gitu, kalau rumah ada apa-apa kan pria duluan yang mesti jaga. Ini atap bocor lah, apalah. Kita semua alert, kita waspada. Ya, jadi di sini. Nah sekarang kita nanya ya, hai pria-pria, kamu lagi ngajarin ke istri untuk hormati bagian seperti apa yang perlu kita perlihatkan. Ada yang mau ngomong, ada yang mau jawab? Di sini banyak pria, jadi saya nggak tunjuk. Langsung aja, unmute, langsung jawab. Sam, Yuk. menurut saya menghormati istri dengan cara kita dengerin, kita pahamin apa yang istri kita mau, apa yang istri kita perlu. Wah, Jadi langsung bingo, langsung bingo. soalnya istri saya ada di depan saya, Kak Sam. Jadi Oh saya harus gitu ya. poin. Dia pegang sendal atau pegang bakyak atau pegang. Iya. Ya, jadi memang teman-teman, ya kita sore ini belajar banyak hal, tapi sederhananya dulu kita belajar ya. Tentu banyak hal di dalam konteks kita menghormati, tapi salah satu yang namanya menghormati yang paling efektif adalah mendengarkan. Karena yang namanya mendengarkan adalah being to being. Kalau melayani itu doing. Kalau listening, kita sebenarnya kita nggak ada sesuatu yang kelihatan kita melakukan ya kan, karena semuanya ada di dalam.
gitu. Ya, makanya ketika kita juga menghadapi customer kah, kita ngadepin prospek, bagaimana kita respect, salah satunya listening. Nah, Tuhan sendiri juga mintanya, dengarkanlah. Tuhan kan minta kita mendengarkan dia kan, sebelum kita melakukannya kan. Jadi Tuhan minta respect-nya dalam konteks pertama, dengarkan. Betul ya, bingo. Nah, teman-teman, ini please dikembangkan sendiri-sendiri ke dalam pemahaman yang lebih lanjut. Tapi ini adalah sebuah solusi berkaitan dengan suami istri, hormat dan kasih, ya. Nah, hari ini saya mau kita diskusi. Tapi diskusinya dibagi room ya. Dua orang, boleh cowok-cewek atau cowok-cowok atau cewek-cewek boleh, terserah ya. Tapi Anda silakan dengan orang yang belum Anda kenal. Saya harap Anda bisa tercampur ya dengan orang yang belum kenal, tapi kalau terpaksa ya nggak apa-apa dengan Anda kenal. Yang Anda diskusi adalah hormati orang tua yang tadi saya sudah ajarkan. Anda coba tanya kepada diri Anda berdua, aspek-aspek apa saja yang perlu mulai diperiksa dan dipelajari lagi atau direnungkan kembali, apakah melanggar. Ingat loh, ketika kita melanggar hukum universal, itu kayak pesawat nabrak sesuatu yang nggak kelihatan, pesawat itu meledak. Itu yang disebut orang durhaka. Orang durhaka itu, ya, dia sekolah pinter, rajin, dalam waktu singkat sudah mencapai posisi yang puncak. Tapi kalau dia nggak beres dengan orang tua, kita seringkali ngelihat gini, tiba-tibalah kecelakaan, tiba-tibalah bangkrut, tiba-tibalah uangnya dimakan orang, tiba-tibalah ketipu, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Kadang-kadang kita semua mikir, ada apa ya? Lalu ada yang orang Kristen yang suka bilang kutuk dan berkat, ada kutuk nih. Kalau saya sih bilang bukan kutuk, dia nabrak. Nabrak apa? Nabrak hukum universal. Hukum universal mah jangan ditabrak, nggak ada yang bisa lawan itu kecuali Tuhan sendiri. Ya, jadi dia kayak pesawat nabraknya tembok tapi temboknya nggak kelihatan. Nah teman-teman, saya ajak kalian 10 menit ya, kita pisah ruangan, silakan kumpul ya, berdua-berdua ya. Ini ada berapa orang? 20 ya, berdua-berdua dulu supaya cukup waktunya ya. Silakan pilih, atau Randy yang Anda boleh masukin, pilih, saya pilih siapa yang Anda nggak kenal gitu ya. Kasam, maaf, Kak Robi, Kasam. bisa Kak Robi. Kasam. Kenapa? Aspek-aspek apa saja yang perlu dipelajari ulang? Ya, jadi gini pertanyaannya. Sekarang udah mengerti kan, hormati orang tua, walaupun banyak pertanyaan, sengaja saya nggak kasih kesempatan bertanya dulu, nanti aja. Mulai renungkan hidupmu, pelayananmu, bisnismu, atau apa saja yang Anda perlu pikirkan, ini melanggar nggak nih hukum hormati orang tua. Ya, cukup jelas arti? Ya. Oke. Udah tulis, pilih siapa pasangannya. Nanti si Randy akan pisahkan ke dalam room, ke dalam ruangan. Kak Robi, udah bisa Kak? Hostnya kali Kak Robi soalnya. Lagi mau dipindah. Dibikin room. Dibikin host ke aku aja Kak, nanti aku bikinin roomnya. Hostnya ke... Memang turunan dari Lampung, mana ini bagian begini nih? Itu salah satu pelanggaran dari hukum tadi itu. Hukum universal ya. Pelanggaran hukum alam ya. Hukum universal. Oke. Oh, ternyata Kak Saya Asam baca udah bukunya nyampe. Kasam, saya bertobat loh. Oke. Saya baca bukunya Kasam, bertobat saya. Iya. Yuk, ada 2 orang sharing, silakan. Berarti 2 kelompok ya, 1 orang mewakili 1 kelompok, 1 orang mewakili. Singkat aja, saya kasih waktu 1,5 menit atau 2 menit ya. Sharing, silakan. Ini suara saya masih masuk berarti.
Kasam belum di-unmute. Oh. Oke, sekarang bisa. Oke. Saya minta 2 orang mewakili dari 2 grup, satu-satu untuk sharing. Masing-masing 2 menit, 2 menit. Silakan. Ayo. Ayo, jangan buang waktu. Ini isu negara ini. Ini urusan negara ini. Meda mau udah di-unmute ya, Med? Udah, aku mau ngomong. Ini juga boleh, Med. Coba satu bait aja. Satu bait aja. Soalnya Yuk, Med. pertama tadi kan ngomongin soal aspek hormati orang tua. Iya. Itu kan kalau misalnya ada dalam bagian dalam hidup kita yang kira-kira melanggar. Nah, Iya. terus profesi misalnya. Kalau misalnya dari ada awalnya di mana orang tua tuh nggak setuju dengan profesi kita. Gitu. Nah, itu berarti melanggar dong. Nah, kita kan melanggar itu hormati, bukan ngikuti. Kan Tuhan nggak suruh ngikuti apa yang orang tua mau. Tuhan bilang hormati dan kasihi. Misalnya Apa tadi ya? hormati itu, nah di sini makanya kan Kasam senang kalau kita bertanya nama sharing. Yang Tuhan mau kita jaga hubungannya, bukan semuanya kita ikuti. Hormati dan kasihi ini konteksnya hubungan, relationship-nya. Soalnya tadi gara-gara ini terus jadi melebar gitu. Terus Nggak kalau apa-apa kan namanya kita jadi ketemu. iya ada orang tua yang jahat nih misalnya. Orang tuanya child trafficking, jadi anaknya dijual, kan gimana itu? Masa kalau misalnya anaknya melanggar tetap maksudnya kalau misalnya kayak gitu anaknya masa hitungannya melanggar padahal yang jahat kan orang tuanya. Ya, itu enggak. Artinya kalau orang tua kita misalnya sangat jahat, kita terpaksa nih tinggalin dia. Asal sikap hati kita tetap bisa menghormati dan mengasihi, itu nggak ada masalah. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti saya mau masuk ke dalam diskusi bagaimana dengan pemimpin. Karena yang namanya orang tua di sini adalah pemimpin di gereja, pemimpin di kantor, guru di sekolah, itu orang tua kita loh. Mertua kita, itu orang tua kita. Nah, terus bagaimana sikap kita? Karena ada orang tua yang memang jahat. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Gitu. Kita tidak disuruh untuk mengikuti semua yang orang tua kita suruh kalau itu melanggar dan sangat jahat. Tapi Tuhan mau sikap kita, sikap hati kita. Sikap hati kita yang penuh hormat dan penuh kasih. Nah, ini yang kita justru mau diskusikan. Good question, Meda. Oke, 2 ya, satu lagi ya, Kasam. Iya. Dan satu lagi tadi kan Kasam bilang mendengar. Jadi salah satu dari prinsip menghormati adalah mendengar. Nah, terus tadi kan ada poin bagus dari Pak Paulus, mendengar dan memahami kan gitu. Nah, dia kalau misalnya pakai bahasa Inggris, hear, itu mungkin cuma mendengar, tapi kalau pakai listening berarti mendengarkan. Adalah listening berarti kan Kasam. Mendengarkan ya. Mendengar dan memahami berarti. Ya, mendengarkan. Listening. Betul. Mendengarkan. Ya, listening. Oke. Itu aja sih. Dan biasanya untuk wanita mendengarkan suaminya itu sama sekali kayak manjat gunung. Nah, tapi sebelum istrinya bisa belajar mendengarkan, suaminya perlu menunjukkan bagaimana mendengarkan. Nah, sekarang masalahnya kita, baik pria dan wanita, kita ini khususnya di rumah ya, di keluarga, kita nggak punya role model yang bagus. Nggak banyak yang punya role model yang bagus di rumah. Makanya kita di generasi ini, di kelompok ini, saya sangat sponsori, sangat encourage untuk kita memulai sebuah gerakan di mana mensosialisasikan, menunjukkan, suaranya pelan, memodel di mana kita bisa mendengarkan, listening, bisa listening. Ya. Jadi kalau kita jadi pemimpin juga perlu, kan kalau di budaya tertentu itu pemimpin bukan mendengarkan anak buah, mau anak buah dengerin atasan. Nah, padahal perlu pemimpin itu mendengarkan yang dipimpin.
Ya, makanya banyak sekarang style leadership adalah bagaimana leader as a coach, leader listening kepada yang dipimpin. Nah, pria sebagai imam, sebagai pemimpin kapten di rumah, seringkali tidak menunjukkan untuk listening kepada yang dipimpin. Sehingga nanti sang wanita belajar listening kepada pria. Nah, ini yang menjadi kita punya salah satu perjuangan nanti di Makna Gangsing, di Sabat adalah belajar mempraktekkan respect, yaitu lewat listening. Gitu ya. Oke. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya atau mau sharing atau mau apa aja silakan. Kasam, Yuk. saya mau sharing kayak pengalaman hidup lah ya, boleh ya dikit ya Kasam. Silakan. Jadi 2 menit ya, 2 menit. Ya, kasusnya begini Kasam. Kadang orang tua, ibu saya lah, bapak saya udah nggak ada, itu kalau tidak setuju, dia sudah mengidentikan dengan tidak hormat gitu. Tidak sependapat, tidak setuju, sudah mengidentikan dengan tidak hormat gitu. Ya. Sehingga pada waktu saya mencoba untuk menghormati, karena ibu saya udah menerima gitu ya, menerima ketidaksetujuan, dan itu dianggap sebagai tidak menghormati, akhirnya kan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, kamu itu tidak menghargai orang tua, bla 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 bla. Jadi nggak enak dengernya gitu loh Kasam. Akhirnya ya saya akhirnya harus menjaga jarak dengan ibu saya dulu gitu loh untuk menenangkan diri gitu. Jadi waktu dipanggil apa saya nggak jawab. Nah itu jadi sampai mana sih Kasam batasannya untuk kita bersikap hormat, tapi di sela-sela itu tuh ada ketidaksepakatan, ketidaksetujuan gitu loh dia. Oke. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jangan susah-susah, pakai teologi yang berat-berat, pakai yang sederhana yang kita udah belajar. Ayo. Mana Febe? Febe mana? Hilang ya Febe? Mana Febe? Udah berhasil masuk lagi kan? Oke. Tadi lenyap. Apa yang perlu dilakukan oleh Aryo? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Kasam? Ya, Riko, silakan. 3 bulan yang lalu Riko ngalamin kayak Pak Aryo tadi, Kasam. Oke. Ada kesalahpahaman, dan memang orang tua Riko, Mama Riko itu memang tipenya agak dominan. Jadi, kalau kita yang nggak setuju sama pendapatnya dia marah banget gitu. Dari kecil memang begitu. Nah, satu hari 3 bulan yang lalu ada adik Riko mau merit dan situasi nggak terlalu bagus. Akhirnya singkat cerita ada hal yang Mama putuskan salah dan Riko perlu untuk kasih tahu. Tapi waktu Riko coba kasih masukan, dia marah gitu. Nah, yang Riko lakukan adalah Riko dengerin apa yang membuat dia marah. Biasanya dulu-dulu gue akan debat gitu, begitu dia marah. Debat, nggak begitu mah. Tapi karena udah ketemu Kasam kan kagak boleh begitu ya. Jadi gue dengerin. Akhirnya gue tahu titik masalahnya di mana, problemnya di mana. Nah, setelah gue paham, baru nadanya, apanya mulai bisa turun, dengerin. Setelah itu gue mulai bertanya, menurut Mama kalau begini dampaknya nanti gimana? Menurut Mama kalau begini dampaknya nanti gimana? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan gitu, tiba-tiba dia memutuskan berubah. Dan ketika dia memutuskan berubah, gue langsung bilang, Mah, bener tuh ide Mama bagus tuh. Nah, yang itu menurut Riko nanti jadi begini, menurut Mama gimana? Akhirnya gue seakan-akan seperti setuju idenya dia. Padahal dari awal itu idenya gue gitu. Tapi ketika gue tanya, dia yang merubah frame-nya dan akhirnya gue setuju dengan idenya dia. Oke. Untuk kamu bisa mendengarkan, sikap internal apa yang kamu persiapkan? Sikap internal apa yang kamu persiapkan sampai kamu bisa mendengarkan, bisa listening? Nah, waktu itu kejadiannya bersyukur Mama Riko sama rumah Riko kan sekitar kurang lebih 20 menit tuh.
Tadinya mau keluar rumah itu udah agak nafsu tuh Kasam. Keluar rumah, gue langsung pakai mobil, tancap gas ke rumah si Mama. Tapi di tengah jalan ingat mukanya Kasam. Dasar. Orang tua. Jadi gue bilang, gue udah denger. Kalau dulu gue marah-marah, ya karena belum denger. Tapi sekarang gue udah denger. Nah, mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan minta tolong kasih hikmat buat Riko apa yang harus Riko lakuin. Nah, akhirnya sampai rumah Mama, gue nggak jadi marah. Padahal keluar dari rumah udah pengen marah tuh. Udah pengen kasarnya ya, pengen nabokin adeknya Riko. Kasam tau lah adeknya Riko siapa ya. Terus si adeknya. Tapi pikir-pikir tengah jalan, ngerti. Tuhan bilang suruh silent, suruh denger. Nah, sampai rumah cuman tanya dan denger. Akhirnya jadi ngerti. Oke. Simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang terjadi di internalnya Riko? Ada satu, cuma Riko nggak menyebut. Dia sudah belajar coaching. Bukan itu. Menghormati. Iya. Oke. Saya supaya percepat prosesnya. Jadi Riko belajar untuk menerima mamanya apa adanya. Itu yang disebut mengampuni. Mengampuni itu sebenarnya kata esensinya adalah belajar menerima apa adanya. Jadi kita menerima being-nya, walaupun doing-nya menyakitkan, doing-nya salah, doing-nya ini nggak bagus, tapi kita nggak judgment, kita nggak bisa menghakimi orang tua kita kan, kita nggak judge apa yang dia pikirkan, kita nggak judge apa yang dia lakukan, kita nggak judge apa yang dia ngomong. Mungkin semakin tua kadang-kadang sekrup kan makin banyak yang kendor. Jadi, ini benar-benar saya mau kasih tahu. Mama saya setahun setengah sebelum meninggal, belum pernah dia melakukan hal-hal pertama, maki-maki papa saya. Bentak pembantu itu belum pernah seumur hidup. Tapi ketika dia lakukan, saya kaget setengah mati. Tapi saya nggak tahu kalau itu artinya udah deket dia mau meninggal. Itu artinya sekrup-sekrup, banyak neuron-neuron udah pada rusak. Ya, jadi kelakuannya aneh. Banyak kelakuan-kelakuan, kata-kata yang tindakan yang nggak masuk akal. Nah kalau kita ambil hati, berantem kita. Padahal itu deket hari-hari di mana dia akan pulang itu. Ya, jadi kalau nanti orang tua Anda mulai menunjukkan sikap yang aneh dan makin aneh, jangan dilawan. Itu saatnya Anda justru perlu belajar mengampuni dan menerima apa adanya. Jadi Aryo, di sini poinnya yang tadi Riko lakukan. Lu terimalah, gak usah lu baper. Nah makanya lu belajar power zone nanti, belajar untuk bisa menerima ini apa adanya, gitu, ya. Sehingga ketika kita belum tentu setuju dengan apa yang dia ngomong, kita belum tentu setuju apa yang dia sikapi, tapi kita bisa menunjukkan kasih kepada being-nya, apalagi dia makin tua. Bisa nanggap, Aryo? Apakah ini bisa menolong? Iya, Kasam. Mengerti, Kasam. Bisa nanggap ya? Oke. Kamu udah cukup tua lah untuk ngerti ini ya. Ya. Oke, nah teman-teman, saya sangat hati-hati mau menyampaikan ini. Saya dulu belajar yang namanya otoritas. Kata-kata otoritas, menundukkan diri, dan saya ngajar. Ini saya belajar dulu dari Bob Weiner, dari Kak Yeremia Rim, dari mana-mana, tapi belakangan Kasam mulai sadar bahwa yang namanya penundukan diri itu bukan aturan yang, maksudnya gini, jangan lihat ini dari urusan posisi atas bawah, tapi ini urusan adalah hubungan. Yang Tuhan maksudkan dalam firman Tuhan, lebih penting kita menjaga betul-betul kualitas hubungan, seperti tadi mama dan anak dan papa ya. Penundukan diri kita bukan sekedar sikap di luar atau bukan sekedar kalau dia suruh A kita ikuti A, tapi sikap hati kita penuh kasih seperti Kristus menerima dia apa adanya, seperti apalagi orang tua makin tua itu kayak kembali seperti bayi lagi. Jadi seperti kita bayi diterima oleh orang tua kita dulu apa adanya, lagi kita ngompol, lagi kita BAB, dicebokin, kan orang tua kita terima apa adanya. Orang tua terima kita ini lagi itu masih blow on, masih ngerepotin, masih nyusahin,
Tapi orang tua kita bisa menerima kita apa adanya. Nah, cuma bedanya orang tua terima anak itu kan penuh harapan nanti besok lusa anak dewasa. Kalau sekarang kita agak kebalikan. Kita menerima orang tua kita dalam arti kata sebentar lagi kita akan kehilangan dia. Gitu. Jadi di sini poinnya. Nah, bagaimana kita juga nanti bersikap dengan pemimpin-pemimpin organisasi. Pemimpin-pemimpin yang kita sebut juga orang tua kita dalam kaitan di tempat bisnis, ya itu juga orang tua kita. Nah, saya tadi minta kalian evaluasi gini, apakah kalian dalam bisnis pernah mengkhianati bos kalian? Misalnya kalian kerja di perusahaan A, lalu kalian buka perusahaan sejenis namanya perusahaan B, tapi bisnisnya sama, tapi klien si A kalian ambil. Nah, ini merupakan kedurhakaan juga ini. Maaf kata, saya juga mau kalian merenung tentang perpecahan gereja. Ya, perpecahan gereja itu adakah pelanggaran terhadap hukum universal ini? Kalian coba silakan renungkan. Berapa banyak hari ini gereja tanpa sadar mempertontonkan kepada kita semua yang namanya kalau keluarga suami istri cerai nggak boleh, tapi gereja berpisah. Ya, apa nggak sama dengan itu namanya bercerai? Apakah nggak sama itu artinya juga nggak menghormati orang tua? Nah, oke, kita nggak usah menghakimi gereja manapun karena kita nggak punya hak untuk itu. Tapi yang saya mau adalah kalian renungkan sehingga kalian jangan sampai menjadi bagian dari hal itu terjadi dalam hidup kalian. Ya, artinya kenapa gereja di dunia hari ini kayaknya nggak mengalami kuasa yang dahsyat yang seperti di Kisah Rasul. Saya suka berpikir, lalu Tuhan suka tunjukkan ke saya bahwa gereja melakukan banyak hal yang nggak pernah diakui, yang nggak pernah dibereskan. Ya, yaitu apa? Salah satunya ini. Salah satunya tidak menghormati, ya, tidak mengasihi, tidak juga bersikap dengan baik. Makanya tadi saya ngomong sama Ibu Grace, Bu Grace, guru sekolah minggunya pernah ditengok nggak? Kalau saya sih nggak pernah sekolah minggu karena memangnya belum Kristen. Ya, kalau Arti dulu pernah sekolah minggu, ya Arti ya, lagi masih kecil pernah nggak Arti? Iya, pernah Kasam. Jadi dulu Kasam nggak pernah ajarin nih lagi di Speed Plaza, minta maaf Kasam ya. Sekarang Kasam minta Arti inget-inget kalau masih ada dicari. Mungkin nggak bisa semua guru sekolah minggu Kak, tapi kalau ada satu aja udah bersyukur. Ya, guru sekolah kalian cari. Mungkin nggak bisa semua, apalagi kayak Kasam, gurunya udah pada dipanggil pulang sebagian besar. Tapi ketika ketemu 1-2 orang, paling dikit kita ucapkan terima kasih. Kedua, kalau kita ada berkat, ya memungkinkan kita bagi berkat, silahkan bagi berkat. Ketiga, tunjukkan kalau kita tuh betul-betul punya utang sama dia, ya utang kebaikan. Ya, jadi ini merupakan pelanggaran-pelanggaran yang seringkali kita abaikan, kita pikir ini nggak ada masalah. Nah, ini ibarat kalau rumah nih, kalau si Sandi ada bocoran retakan halus ya, Sen. Kita bingung kalau hujan bocor, kalau nggak hujan nggak bocor, kalau hujan bocor. Ya kita diemin lama-lama ya gede juga. Amro. Kadang-kadang kita abaikan, kenapa? Selama belum netes nggak pusing gitu ya, Sen ya. Nah, nanti kalau udah netes banyak baru pusing. Nah, Hebatlah kerusakan. Kita dalam hidup kita banyak retakan-retakan halus ya, Aryo, yang kita perlu beresin. Ya. Guru-guru SD, SMP, SMA, ya nggak bisa semua juga kita mungkin ya. Kadang-kadang guru juga udah susah dicari. Tapi saya bersyukur dengan Facebook ya, lumayan nih. Grup-grup reuni juga ngumpul, jadi kita bisa kontak. Saya cari, saya datengin rumah guru, ya yang pernah saya jahatin, pernah saya kerjain, ya saya minta ampun, saya datengin. Ya artinya, please deh. Hal-hal ini kalian evaluasi, kalian beresin, ya. Kalau bos tempat kita kerja kacau gimana? Ya kita pindah aja, tapi jangan jelek-jelekin. Jangan jelek-jelekin bos di mana kita pernah kerja. Ya, walaupun dia mungkin kelakuannya udah kayak setan, biar aja. Tapi kan kita pernah makan di situ, pernah dapat makan di situ. Ya. Nah, terus udah gitu jangan lupa juga. Kita kadang-kadang nih kerja di perusahaan yang ngerugiin negara. Negara juga orang tua kita loh. Ya, dalam konteks kan Alkitab bilang negara itu mendapatkan otoritas dari Tuhan. Ya, nah jadi
kalau kita sempat ngerugiin negara, ya kita perlu menyadari bahwa ini juga retakan-retakan halus di dalam pelanggaran hukum universal kita. Ya, solusinya apa? Solusinya tadi saya bilang sebaik mungkin kita adakan restorasi, adakan perbaikan. Ya, kedua, kita juga tunjukkan sikap kita sekarang menghormati seperti apa. Ya, janganlah kita ini markir sembarangan, stop sembarangan, pelanggaran aturan sembarangan. Ya, misalnya di kelompok Blink ini, ya saya lihat ada anak yang belum cukup umur udah dikasih izin orang tua bawa mobil nggak ada SIM. Jadi saya tanya, anak lu udah ada SIM belum? Belum. Saya tanya, lu ngizinin anak lu bawa kendaraan, udah diskusi sama Roh Kudus? Saya bilang begitu. Kenapa? Saya sih nggak bertanggung jawab untuk melarang. Bukan urusan saya melarang. Saya cuma nanya. Jadi menggunakan pertanyaan coaching lah, ya. Jadi kalau dibilang dia udah diskusi, ya terserah lu lah maunya gimana. Ya, jadi nah itu jelas-jelas itu nggak menghormati negara itu namanya. Ya, menghalalkan segala cara lu. Ya, kalau kalian naik motor, ya deket nih, nggak usah pakai helm lah. Iya, Kan betul. kalian nggak belajar menghormati. Iya. Nah, kalau hal itu kalian nggak hormati, kalian sekarang ngajar jemaat untuk menghormati. Itu kan omong kosong paling kosong namanya. Ya, jadi ya kalau mau bener lah, kalau mau bangsat sekalian lah. Kalau saya kalau ngomong begitu, ya. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, jadi teman-teman, ini yang namanya menghormati orang tua bukan sekedar kalau sinja atau kita manis di depan orang atau manis di depan umat, bukan. Ini sesuatu yang harus teliti, harus hati-hati di hati kita, di dalam sikap kita, ya. Makanya kita berjuang nih. Gimana nih negara, ya? Kita mau ngurus surat aja bener kadang-kadang dipaksa belok-belok. Ya, ini penderitaan kita sih memang. Tapi mulailah dengan yang kita bisa beresin dulu. Yang kita belum bisa beresin, oke lah, ya. Tapi yang udah bisa kita kan belum bisa beresin pengadilan nih, belum bisa beresin yang namanya kepolisian, oke lah, itu bukan urusan kita lah. Tapi yang kita bisa beresin dulu lah yang di rumah, ya, yang ada, ya kita beresin. Jadi, nah ini yang namanya pelajaran hari ini adalah bagaimana kita menjadikan hormati orang tua ini serius, seserius-seriusnya yang kita bisa pikirkan. Bukan cuma orang tua kandung, tapi juga orang tua yang lain. Sehingga nanti anak-anak kita juga bisa hidup di dalam budaya kekristenan yang pantas. Ya. Kita ini seringkali kalau ngajarin orang Kristen saat teduhnya benar, ininya benar, itunya benar, tapi lupa loh. Kalau kita ngajarin kepada mereka tentang bagaimana mereka perlakukan orang tua. Ya, kita jadi gembala, kita tanya, gimana kamu perlakukan orang tua kamu bulan-bulan ini seperti apa? Ya, jadi itu yang kita perlu bantu jemaat kita aware, menyadari. Ya, ini berita yang Kasam dapat. Kalau Kasam ditanya apa yang Kasam bisa perbaiki selama 20 tahun pengembalaan, salah satunya Kasam bilang, Kasam akan ngajar jemaat untuk menghormati orang tua lebih serius. Gitu. Oke, sharingnya untuk hari ini kita masih ada beberapa menit. Kalau ada yang mau bertanya dan silakan. Kasam usahakan selalu sekarang 2 jam kita selesai. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini berarti kalau kalian merasa mendapatkan apa-apa boleh tulis di chat. Nanti kita akan rekamkan di chat. Ya. Ada pertanyaan silakan atau komentar. Nanti 5 menit sebelum berakhir, Kasam ada pengumuman penting buat kalian. Randy, where are you, Randy? Ya, silakan. Paling kamu ngambil waktu 5 menit, kan? Kasam nanti 5 menit, kamu 5 menit. Terus jadwal perubahan Sabtu juga kamu akan umumkan, kan? Si Randy suka wajahnya lucu tuh kalau udah kayak gitu. Ayo, nggak ada pertanyaan, nggak ada komentar? Kasam. Yuk.
Saya, Yuk. eh tadi yang Kasam ngomong di awal, kita ini biasanya kalau baca Alkitab, lihat firman Tuhan, itu sudah punya pas foto pola-pola yang tanpa sadar, ya kita begitu. Waktu saya dengar ini di awal, saya kasih note di catatan saya, itu saya banget, Kasam. Dan jarang berpikir berulang-ulang terhadap firman Tuhan, itu juga saya banget. Saya, sejak yang Kasam ajak Loving Bible itu, selama 9 tahun, baru bulan ini saya mencoba dari tanggal 1 kemarin sampai hari ini udah 20 hari hanya baca Kejadian 1, 2, 3. Saya mau coba. Wow. Hasilnya apa? Cerita dong. Wah, amazing banget Kasam. Saya bahagia sekali lahir dan batin. Itu aja mungkin Kasam yang saya mau cerita. Oh ya, kamu masuk ke lautan yang luas dari firman Tuhan. Oke, dulunya akuarium ya. Akuarium, Kak. Thank you, Kak. Oke, thank you. Ayo, yang lain silakan. Mau tanya atau mau komentar, mau sharing? Bu Mary, silakan Bu Mary. Ya, saya hanya ingin komentarin aja. Pengajaran ini sebetulnya pengajaran yang disimpan oleh iblis supaya anak-anak Tuhan itu nggak diberkati. Kalau menurut saya ini adalah salah satu penyingkapan supaya kita anak-anaknya menjadi maksimal ya. Yang hormati orang tua yang Ibu Mary maksudkan? Ya, karena menghormati orang tua ini betul-betul membuat kita nanti bisa menguasai yang namanya berkat itu datang gitu. Dan itu yang akhirnya dunia juga tahu kekristenan itu bisa dimenangkan. Akhirnya jiwa bisa dimenangkan karena ini. Tapi sekarang ini banyak sekali orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Udah nggak menghormati orang tua, hidupnya belangsakan. Itu aja. Oke. Makasih Bu Mary. Ayo 1-2 orang lagi silakan. Kenapa? Kak Robi katanya lu disuruh sharing kata Randy. Ini hostnya nih hari ini. Hostnya yang mesti aktifin. Atau nunjuk. Ya, aku sih ngalamin sama sih Kasam sama Febe. Kan dulu pernah baca kejadian gitu. Oh, sama kayak Febe. Biasa aja. Tapi pas sekarang lebih merenungkan, ternyata menarik juga, ternyata ini seperti ini gitu. Jadi lebih luas sih ini dapatnya gitu. Bahkan ya itu kemarin pertanyaan-pertanyaan yang Kasam bilang, saya belum bisa jawab tuh. Dulu nggak sampai ke sana Kasam baca, ya udah lewat aja. Pas foto semua itu lewatnya. Itu sih Kasam. Iya. Saya sering kali kalau udah baca Alkitab buat saya renungkan, saya sengaja beli Alkitab yang baru yang belum ada tanda. Tapi kalau untuk studi yang betul-betul studi saya pakai yang lama. Tapi kalau untuk saya baca renungkan saya pakai yang polos. Makanya kalau merenungkan saya suka pakai gadget aja. Gadget kan nggak ada tandanya tuh. Tapi kalau lagi studi saya pakai yang lama. Ada lagi? Saya lagi menunggu beberapa orang, silakan. Ma Yoni udah lama nggak ngomong, Yon. Lu tunggu dibayar ya nih, pengacara nih. Pengacara ada argonya nih kalau ngomong. Enggak Sam lagi mengunyah. Okay. Harus bersabar sungguh-sungguh. Oke. Yang Kak Sam sampaikan kan penting sekali. Jadi saya bilang sama istri saya selalu mendengar sama istri saya. Oh gitu, walaupun nggak lihat di kamera tapi kedengeran ya. Oke, Ya. Bu, apa kabar Bu? Baik Kak Sam. Kan katanya Yoni selama ke Jakarta kehilangan Kak Sam, sekarang di Uber Kasam nih. Sekarang ditumpahkan semuanya ya. Bagus Kak Sam, apa yang disampaikan. Jadi saya ngikutin sesi-sesinya Kak Sam. Gitu ya. Nanti diuji loh Bu, nanti diuji Bu.
Aku ini lagi cari kader, Bu. Lagi cari kader, lagi kan kita Kasam minggu lalu udah bilang kita nih butuh kader untuk kita nih lagi juga berharap ada movement. Minggu depan kita bahas ya 7 hal yang dilakukan supaya movement itu terjadi ya. Nanti kita minggu depan kita sharing itu. Oke. Guan mau nyampaikan sesuatu, Guan? Wah, kangen mendengar suara lu, ha? Lagi ngurusin anak. Ini anakku lagi buka kulkas makan coklat. Oh gitu, apa? Iya, saya nih diberkati ya, maksudnya saya mikir tadi merenung, maksudnya kalau apa yang Kasam bilang tentang hormati gitu ya orang tua ya, hampir setiap kita mungkin punya problem lah ya, bukan berarti hubungan dengan orang tua pasti sangat-sangat mulus gitu. Even though kita dalam keluarga yang romantis atau keluarga yang utuh segala macam, tapi yang namanya relasi kan perlu dibina ya. Gitu. Jadi kalau kita nggak belajar soal tentang menghormati, apalagi yang Kasam bilang, saya sebagai pengajar juga sebagai pengkhotbah gitu ya. Memang mengkhotbahkan topikal seperti menghormati orang tua ini susah dibikin berseri gitu. Mungkin topikalnya seperti seasonal, kayak mendekati Hari Ibu atau Father's Day atau juga Chinese New Year gitu topikalnya. Tapi ya nggak pernah membayangkan sih, artinya bahwa ini nih seed gitu, biji, benih. Kalau kita nanamnya benar, maka tumbuhnya generasi juga benar gitu. Kalau gereja nggak serius nanam benih yang benar di sini, maka ya kita jangan salah kalau kita berusaha untuk menciptakan pemimpin ke depan yang baik, tapi akhirnya jadi porak-poranda. Karena benihnya lupa, yang satu ini benar bagus gitu, harus diperhatikan sungguh-sungguh. Saya dapat itu tuh si Kasam. Very good, Kwan. Jadi challenge buat teman-teman ya di sini sebagai gembala-gembala. Coba mulai desain atau karang khotbah 30 khotbah gitu atau 20 khotbah dengan berbagai aspek ya, nggak usah dibuat-buat, tapi mulailah digali aspek apa saja yang konteksnya orang tua dan anak ya, sehingga saya percaya jemaat akan senang dengan ini, apalagi orang tua ya. Dan saya percaya orang tua juga banyak disembuhkan. Kayak tadi Aryo, kamu sadari, ini mungkin saya ngomong kepada pribadi Aryo, kamu sadari bahwa mama kamu ini udah nggak punya suami, ya, artinya dia butuh anaknya menjadi saluran untuk ada hal-hal yang mungkin belum sembuh, justru disembuhkan lewat kasih dan penerimaan kamu. Jadi waktu ayah saya mendengar kata-kata, "Pak, saya bangga loh jadi anak papa." Saya lihat matanya berkaca-kaca. Saya tunggu sampai dia meninggal, dia nggak ucapkan lu kata-kata bahwa dia bangga dengan saya. Tapi daripada saya tunggu, mendingan saya yang mengucapkan ke dia. Kenapa? Karena papa saya memang nggak pernah diisi tabungnya. Jadi lebih baik saya yang mengisi dia. Nah, mungkin Aryo, mama kamu juga butuh ada rongga-rongga yang kosong, di mana Tuhan nitipin itu ke kamu dan kamu yang mengisinya. Jadi, gak ada salahnya untuk kita melakukan apa saja, sejauh itu masih nggak melanggar firman Tuhan. Kalau cuma ego kita, ya biarlah ego kita dikalahkan gitu ya. Jadi, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, Randy nanti akan ada polling sebelum kita bubar. Saya mau sampaikan bahwa ada 2 hal. Yang pertama, saya sedang mengganti acara Blink kita untuk nanti 1 kali mengumpul di hari Minggu. Jadi ada kemungkinan yang Sabtu saya akan tiadakan. Jadi please prepare. Coba sementara ini belum ada keputusan apa-apa ya. Tapi prepare saya belum tahu. Nanti kita akan beritahu paling sedikit seminggu 2 minggu sebelumnya ya. Kenapa? Karena kemungkinan jadwal-jadwal training makna gangsing akan mulai membutuhkan waktu ini. Nah, kedua, saya mengadakan pengkaderan untuk mempersiapkan kalian menjadi kader saya.
saya suka ngomong sama Randy Ren, kalau Kasam nanti dipanggil pulang, Kasam berharap ada yang melanjutkan apa yang Kasam cari dan persiapkan ini, ya. Ya, nggak ada yang tahu kan kapan kita pulang, tapi kan kita perlu udah mempersiapkan sedini mungkin. Nah, apa yang Kasam sedang siapkan adalah ya Kasam pernah dapat tugas lah dari Tuhan, intinya gitu. Yang kedua, Kasam perlu orang-orang yang mau belajar, mau berpikir, dan juga punya dasar-dasar pemahaman dan kesederhanaan dan sebagainya. Ya, karena kita ini rada-rada apa sih namanya, keluar dari mayoritas, apa namanya, keluar anti mainstream ya. Gitu. Ini nih rada-rada anti mainstream. Ya, anti mainstream. Jadi ya saya memang rada anti mainstream dalam banyak hal, tetapi ini nggak sekedar anti mainstream, nggak sekedar untuk lawan arus, tapi Kasam mencari kemanfaatan buat jemaat. Jadi Kasam berharap apa yang Kasam sharingkan ke kalian, kalian bukan cuma dapat berkatnya aja, tapi kalian gali kayak tadi Guan. Silakan kalian baca ayat-ayat lebih banyak, ya. Dan kalau sampai ketemu ayat rasanya berbenturan dengan yang Kasam sampaikan, silakan sampaikan. Kasam sengaja nggak sajikan ayat-ayat karena Kasam udah baca bertahun-tahun, baca puluhan mungkin ratusan, lalu Kasam kunyah, nah Kasam sampaikan dalam bentuk hasilnya. Dan makanya Kasam nggak ngomong sama jemaat baru. Kalau jemaat baru pusing lah, ini ayatnya dari mana? Kalau kalian cari sendirilah. Maksud gue mesti ajarin cara buka Alkitab kan gitu. Kalian cari sendirilah. Tapi kalau sampai ada yang bertentangan, boleh datang. Ya. Tapi sejauh ini yang Kasam ajarkan nggak ada yang Kasam anggap itu kontroversinya terlalu gimana. Tapi selalu mencari kemanfaatan. Ya. Nah, hal yang ketiga. Bulan Juli Kasam akan ada program khusus untuk leaders. Christian leaders. Makna Gangsing akan keluar produk, satu untuk Christian leaders, satu lagi untuk Muslim people. Jadi kita ada dua materi pelatihan, tapi konteksnya agama. Satu Kristen, ya saya di sisi yang Kristen pastinya, lalu Mas Utoro di sisi yang Muslim. Tapi kita benderanya bukan sahabat, benderanya Makna Gangsing. Ya, dan ini berbayar. Kasam menyediakan materi training untuk Kristen, khusus untuk gembala dan para leader. Topiknya beda dengan yang sahabat. Kalau sahabat banyak hal-hal yang perlu dikunyah lagi, perlu dipikirkan ulang, kadang-kadang sesuatu yang baru. Kalau di situ bukan soal tafsiran, tapi lebih ke arah praktikal. Contohnya praktikal adalah bagaimana menolong para pria untuk berhenti masturbasi. Bagaimana para pria, ya yang wanita saya nggak akan ngomong, karena nggak mungkin saya ngomong nanti sama audiens wanita. Ya, saya ngajar nanti kepada pria gimana bisa beresin urusan pornografi dan urusan perselingkuhan dan sebagainya. Nah, ini sangat praktikal, ya. Jadi itu yang paling hotnya, Ada yang nggak hot lagi, yang nggak terlalu hot. Bagaimana pemimpin mengkader pemimpin baru di gereja. Bagaimana mengatur keuangan di gereja. Bagaimana mengembangkan kelompok-kelompok pembelajaran dan bagaimana ini dan itu. Pokoknya sesuatu yang lebih praktikal. Itu kita akan munculkan program kalau jadi namanya Christian Leadership Apps. Jadi pasti ada kata Kristennya, karena Pak Utoro akan ada inspirasi Muslim. Ya, Christian leadership ini karena untuk leaders, apps itu aplikasi, sesuatu yang diaplikasi. Ya, jadi ini bukan tentang hormati orang tua, bukan tentang dosa adalah tidak percaya, bukan. Ya, sesuatu yang very practical. Itu nanti bulan Juli. Ya. Terus tentang suami istri bagaimana bertingkah laku dan sebagainya. Jadi sesuatu yang sangat praktikal. Dan mengelola keuangan. Ya, ini nanti kalau mengelola keuangan kita punya Bro Riko yang akan jadi komandannya.
Pendeta-pendeta juga perlu diajarin soal mengelola keuangan. Jadi seperti itu, ya ini berbayar, tapi harganya jadi 100.000 per sesi. Jadi kalau nanti yang butuh dibantu, kita cari sponsor, yang mampu silahkan bayar sendiri. Itu akan kita mulai bulan Juli. Pemimpin domainnya namanya kalau nggak salah Pendeta Muda Randy kalau nggak salah. Maksudnya pendeta yang masih muda. Kalau gua pendeta yang sudah tua. Pendekar. Randy sama Budiarto kita minta jadi semacam pengasuhnya. Kak Rio juga mau katanya, Kak. Ya, nanti teman-teman kayak Guan, Arti, ya itu nanti saya siapkan untuk kita jadi narasumber. Nanti kita akan sharing kepada banyak pendeta. Silakan bantu. Saya mohon kalian bantu. Siapa yang bersedia bantu untuk kalian punya network masing-masing jadi tempat untuk kita mempromot kita punya acara. Ya, Arti pasti banyak kenal teman-teman di manapun. Ya, ikut bantu di jaringan masing-masing. Aryo, Erwin, ya, Hoki, Mahyoni, apalagi ini banyak jaringannya, Yoni. Jadi ini sekali lagi untuk Christian Practice Leadership, ya. Oke, menyangkut hal itu, kalau ada pertanyaan silakan 1-2 menit. Kalian aku ingin polling kan? Bersedia bantu? Bersedia bantu? Oke, thank you ya. Ini baru saja hasil konsultasi dengan Roh Kudus hari Jumat ya Ren, kemarin ya Jan? Kamis Jumat. Kamis Jumat ya. Oke, Randy silakan dengan pollingnya lalu nanti kita akan doa penutup. Oke, ini kakak-kakak semua Bapak Ibu pollingnya. Boleh dijawab aja nih, satu jawaban aja. Cuma nanti sharingnya di grup boleh, silahkan. Ini cuma satu jawaban aja. Jadi aku mohon izin Kak Sam sharing dikit juga sekalian lagi polling. Dari Blink ini sih jujur aku banyak sharing sama Kak Sam juga jadinya ya. Banyak hal yang aku lihat Kak Sam juga, Kak Sam kalau bilang kan nanya Roh Kudus ngomong langsung gitu. Aku pun hari-hari ini mulai ya untuk nggak jadi yang protokol terus gitu dan akhirnya ngerasa capek juga sih memang. Cuma dalam proses ini lebih lagi kalau kayak contoh di gereja ya, kebetulan mama sebagai ibu 15 tahun udah nggak ada papa, aku terus sebagai gembala juga kadang nggak bisa bedain nih kapan ini mama, kapan ini gembala gitu ya, agak ini terus juga apa ya rasanya transisi sih, buat aku lebih ke transisi dalam artian apa yang Kasam ajar share ke aku, buat aku banyak hal yang mesti banyak aku gali lagi lebih dalam, belajar sendiri dan gimana nih nuanginnya ke anak teman-teman yang satu generasi sama aku. Mungkin kendalanya sih lebih ke itu sekarang ini dan Kasam selalu bilang sih dan banyak Kasam ngasih buku, ngasih PR ke aku juga, cuman aku tahu lah ini apa ya sesuatu yang aku percaya ini buat generasi gitu. Yang kita lakukan, tujuan hidup kita, apapun kendaraan kita, yang pasti bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang yang aku percaya juga bukan dari agama ras tertentu, tapi kalau Tuhan taruh kita dimanapun, ya itu adalah tempat kita untuk jadi memberkati ya, memberkati di situ. Itu sih, ini pollingnya udah pada ngisi ya. Kalau udah aku end. Thank you. Kasam, silahkan Kak. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami lupa akan kehadiran Tuhan, Tuhan tetap sabar menunggu kami untuk menyadarinya. Dan kembali sore ini kami berkumpul dengan teman-teman dari berbagai kota. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh membicarakan satu topik yang selama ini jarang dibahas.
Dan kami rindu untuk kami bisa mentaati, bisa mengembangkannya, bisa mengajarkannya lagi. Supaya jemaatmu memahami mengapa Tuhan menaruh hormati orang tua begitu penting. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing menerima berkat dari Tuhan. Dan kami boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang dan keluarga kami. Sertai teman-teman kami dalam pelayanan besok dan juga pelayanan sehari-hari kami. Dengan kasih-Mu, dengan pengurapan-Mu, dengan firman-Mu yang Kau sudah tahu. Biarlah kami semua merasakan penyertaan itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan kalian buka YouTube nanti tentang hormati orang tua. Di situ saya detail cerita tentang bagaimana saya dengan ayah saya. Saya yakin kalian akan mendapat banyak hal. Ya, silakan. Nanti sih akan ditaruh di YouTube-nya Sahabat, tapi sekarang masih ada di mana-mana. Jadi kalian ketik aja Samiton hormati orang tua, nanti boleh pilih yang mana aja, isinya hampir sama. Ya. So, selamat sore, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Terima kasih, Kak Sam. Salam dengan keluarga. Thank you, Kak Sam. Terima kasih, Kak Sam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Sam. Selamat berkati. Kak Aryo.